Buta dan Wado sedang dalam perjalanan ke sekolah saat handphone Wado berdering. Dia mengira itu suara kamera, sedangkan Buta malah bergumam ingin juga punya handphone. Buta sedikit kaget karena Wado menyebut nama Hide. Bahkan tak berapa lama ekspresi Wado berubah agak kaget. Sementara Buta sudah merasa ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Dan panggilan telepon berakhir. Pertarungan keduanya pun sudah ditentukan. Tapi entah siapa yang menyebarkan info itu, kabar tentang Mami akan melawan Buta sampai ke telinga para senior susuran. Ada Hanma Masanujo atau Asuramen yang mencari Daijin di rooftop. Di situ sudah ada Ando Ryu alias Andre, murid susuran dengan badan besar. Lalu muncul Osora Daijin, kakaknya Daigo. Asura ngasih tahu kalau orang yang mengalahkan adiknya, yaitu Terakado Buta, akan melawan Mamiya, adik kelas mereka. Asura bertanya apa mereka akan membiarkan hal itu terjadi. Yang bersemangat malah Andre, ingin ketemu sama si Terakado Buta ini. Sekali lagi Asura bertanya apa Daijin akan ikut mereka. Sementara itu di lapangan bawah jembatan sudah ada Hide dan Mamiya. Freshman Champion itu bertanya kalau Terakado Buta ini memang kuat kan? Hide mengiyakan hal tersebut. Lalu Mamiya langsung bilang kalau dia akan membuatnya tidak bisa mengatakan itu lagi. Yang artinya Mamiya ingin menunjukkan kalau dirinya lebih kuat dari Terakado Buta. Sedangkan Hide yang malah jadi bimbang. Di satu sisi dia percaya kalau Mamiya adalah orang yang kuat, yang pantas diikuti. Tapi di sisi lain, dia juga tidak pengen Buta kalah. Tak jauh dari situ, ada Wado yang bertanya apa benar Buta akan menemui Hide sendirian. Karena meski dia teman lamanya, tapi Hide sudah jadi bagian susuran. Wado khawatir ada banyak orang susuran yang berniat mengeroyok Buta. Tapi si gorila itu berkata kalau Hide tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia menyuruh Wado balik saja ke sekolah dan tidak perlu khawatir. Hide menyadari kedatangan Buta yang berjalan sendirian ke arahnya. Mamiya berdiri dengan ekspresi serius dan siap bertarung. Tapi Buta malah mendekat ke arah Hide dan memukulnya keras. Mamiya bingung, kenapa Buta melakukan hal itu? Kok merasa hebat ya Hide? Berani memanggilku begini, ha? Hide awalnya bingung, tapi dia menyadari kalau ekspresi Buta seperti saat mereka pertama kali bertemu di SMP. Saat dia dan Buta berduel 1 lawan 1. Lalu si gorila menyadari kalau Mamiya ini adalah orang yang dia lihat di stasiun tadi. Pas kulihat, kok kayak orang idiot. Tapi aku merasakan sesuatu. Kau ini kuat kan? Dan apa kau tahu untuk apa kau dipanggil ke sini, kata Mamiya. Buta menatap Mamiya yang badannya sedikit lebih kecil darinya. Aku bukan idiot. Mamiya ngomong ke Hide akan memperhatikan mereka baik-baik. Sedangkan Buta ngomong kalau orang yang dikaguminya ini akan dia hajar. Bersamaan teriakan kedua monster itu, pertarungan pun dimulai. Mamiya lebih dulu memukul muka Buta dan langsung dibalas dengan pukulan yang tidak kalah keras. Tapi keduanya malah makin semangat dan berteriak lebih keras lagi. Terdengar suara pukulan yang saling berbalas. Hide cuma bisa terdiam melihat fight yang mencengangkan di depannya. Kedua dua monster beda sekolahan itu sudah sama-sama bawa belur mukanya. Mamiya menerjang maju. Buta mengangkat tangannya lalu meninju Mamiya 2 kali. Tapi orang susuran itu tetap maju dan berhasil meraih kepala Buta dengan kedua tangannya dan menghantamkan kepalanya sendiri ke kepala Buta. Terakado Buta sampai terdorong ke belakang dan jatuh ke tanah. Si gorila memegang kepalanya dan merasa kalau serangan barusan cukup berbahaya. Saat Buta masih terbaring di tanah, Mamiya datang mendekat sambil nyengir lebar. Gimana Terakado? Aku kuat kan? Lalu Mamiya teriak keras kalau dia ini yang terkuat. Dia sudah mengalahkan banyak orang di tempat asalnya yang mengaku lebih kuat dari dirinya.
Dan melihat Buta sudah berdiri lagi, kembali Mamiya meraih kepala Buta kayak sebelumnya dan bersiap menghujamkan kepalanya. Tapi kali ini malah Buta yang menghantamkan kepalanya lebih dulu ke Mamiya. Keduanya sama-sama muncrat darah dari jidat masing-masing. Tapi Mamiya dan Buta juga sama-sama tertawa. Sekali lagi Mamiya melakukan serangan yang sama, tapi Buta membalasnya dengan tinju ke rusuk kiri Mamiya. Mamiya kesakitan dan melepas kedua tangannya, tapi Buta menantangnya kalau ini adu ketahanan, yang artinya mengajak buat tidak saling menghindar. Lalu terdengar lagi benturan kepala dan tinju ke badan. Wado yang menonton dari atas jembatan dikejutkan kedatangan beberapa orang. Apalagi begitu menyadari siapa yang datang, muka Wado langsung panik. Itu adalah trio senior susuran, Andre, Ashuramen, dan Usura Daijin. Wado langsung curiga mereka bertiga mau ke tempat pertarungan. Dia langsung buru-buru mengambil handphone dan menelpon Gamera buat mengajak Daigo dan Masa ke tempatnya berada sekarang. Buta dalam bahaya, teriak Wado, lalu menutup panggilan telepon dan segera berlari. Tanpa banyak berpikir, Gamera segera mengajak Daigo sekalian Masa buat pergi. Sedangkan Wado sudah di depan trio susulan dan melarang mereka jalan lebih jauh lagi. Ashuraman malah ngomong kalau mereka akan memutar jalan saja. Wado terkejut dan spontan mengumpat. Mendengar itu, ekspresi Ashuraman langsung berubah. Tapi malah Andre yang maju. Kau cukup bernyali ya. Wado langsung pucat dan keringat dingin berhadapan sama sosok besar yang mengintimidasi ini. Sementara itu di tengah lapangan ada tangan Mamiya yang gemetaran. Begitupun tangan Buta. Sekali lagi Mamiya menghantamkan kepalanya, tapi terlihat tidak sekeras sebelumnya. Begitupun tinju Buta yang terus mengarah ke rusuk Mamiya. Hide merasa kalau keduanya sudah mencapai batas masing-masing. Hide, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Aku lebih kuat dari orang ini, teriak Buta yang kali ini mengadu kepala sama Mamiya. Yang bikin monster kelas 1 susuran itu roboh ke tanah. Buta ngomong kalau Hide mendapatkan teman yang menarik, tapi begitu pun dirinya. Demi teman-temannya sekarang, Buta bilang tidak akan kalah. Bahkan dia berniat menghancurkan Usura Daijin. Tiba-tiba ada yang bertanya, siapa yang mau kuhancurkan? Hide dan Buta sama-sama menengok ke atas. Di situ sudah ada trio susuran tadi. Tapi Buta lebih kaget pas lihat Wado sudah ditenteng sama Andrew dalam keadaan pingsan. Bukan cuma Buta, Hide pun bingung kenapa ada para seniornya di tempat ini. Mamiya dengan susah payah bangkit berdiri, nafasnya ngos-ngosan dan badannya gemetaran. Lalu Andre nanya, apa Mamiya baru saja kalah? Tapi dijawab kalau ini belum selesai. Tapi badan Mamiya langsung oleng. Untungnya ditangkap sama Hide. Andre menjatuhkan Wado ke tanah dan Buta langsung melihat kondisi temannya itu. Andre mendekati posisi Hide dan Mamiya, menyuruh Hide minggir. Lalu dia melakukan gerakan lariat ke Mamiya. Lawan Buta tadi itu langsung terlempar jauh ke belakang dan terkapar pingsan di tanah. Hide berlari panik ke arah Mamiya, tapi dipanggil sama Ashuramen. Dia bilang kalau kesal karena dikasih tahu ada junior mereka yang ribut sama anak sekolah lain. Ashuramen bilang kalau Hide masih berbuat seenaknya, maka dia akan berhadapan dengan Ashuramen. Daijin menengok ke arah Buta. Jadi kau yang mengalahkan Daigo? Dalam kebingungan, Buta menanyakan siapa orang-orang ini, dan dijawab Daijin kalau dia ini kakaknya Daigo.
Daijin mengajak buat pergi. Terlihat Andre sudah membopong Mamiya di pundaknya. Ide cuma mengikut saja. Meski dia agak bingung apa harus jadi anak penurut sama kakak kelasnya ini. Tahu-tahu Buta berteriak, "Tunggu dulu bajingan!" Semua murid susuran langsung berhenti berjalan. Buta komplain kenapa mereka mengganggu duelnya dengan Mamiya, apalagi malah menghajar Wado sampai babak belur. Bahkan Buta menunjuk Andre dan bilang dia akan menghajarnya demi Wado. Begitupun usaha Daijin untuk menepati janji ke Daigo. Andre berniat maju, tapi Daijin bilang kalau dia saja yang melawan si Buta ini. Daijin bertanya, apa Buta baik-baik saja setelah melawan Mamiya? Kalau iya, dia menyuruh Buta buat segera menyerang. Mendengar itu Buta melayangkan pukulan, tapi bisa dihindari, malah kena tendang sama Daijin. Baru Buta mau membalas, tapi sebuah serangan kena di dagunya. Ditambah tendangan lutut. Punggung Buta kena sikut, tambah tendangan-tendangan yang tidak bisa ditangkis sama Buta. Lalu Daijin melompat dan menendang muka lawannya dengan keras. Terakado Buta terkapar di tanah dan pingsan. Tapi baru mereka mau berjalan pergi, si gorila itu malah bersuara dan berusaha keras buat bangkit lagi. Dia ngomong kalau Daigo bilang mengandalkannya, jadi dia harus menepatinya. Tapi beberapa detik kemudian, Buta langsung roboh ke tanah. Beberapa saat kemudian, sudah datang rombongannya Gamera menatap pilu dua teman mereka yang masih pingsan. Masa panik dan tidak percaya kalau Buta bisa dikalahkan. Tapi Gamera bilang kalau memang kenyataannya sekarang Terakado Buta sedang terbaring pingsan di depan mereka. Lalu Buta terlihat sadar, dia menengok ke belakang melihat Daigo, tapi di penglihatannya malah muka Daijin yang kelihatan. Dia langsung ngamuk dan berusaha menyerang Daigo. Gamera menahan badan Buta, sedang masa yang ada di depannya malah kena tendang. Gamera teriak supaya Buta melihat dengan jelas. Barulah si gorila itu tenang. Lalu ada Wado yang sadar. Kali ini giliran dia yang lihat ke Gamera malah salah sangka mengira itu Andre. Setelah beberapa saat, kelima sahabat itu duduk-duduk di pinggir lapangan. Buta membenarkan kalau dia dikalahkan trio senior susuran. Menurutnya, mereka ini benar-benar monster. Wado juga menambahkan tentang Andre yang kekuatannya luar biasa. Gamera kesal karena Buta malah tertawa setelah dikalahkan. Tapi Terakado Buta menjawab, "Aku tidak bisa sekalipun memukul kakakmu, Daigo. Tapi aku sangat senang ada orang yang lebih kuat dariku. Aku akan menghancurkan mereka," kata Buta dengan mantap. Keempat temannya tersenyum mendengar itu. Dan ada pengantar kalau 10 bulan dari sekarang akan ada bentrokan besar Hosen yang dipimpin oleh Terakado Buta melawan susuran. Besoknya di Hosen, semua jagoan dipanggil berkumpul di aula judo sama Gamera. Bahkan ada Yahagi Ken di situ. Lalu Gamera langsung tuntut poin bilang kalau mereka ini masih lemah. Masa mau komplain tapi Buta menghentikannya. Jadi apa maksudmu mengumpulkan kita semua? Kupikir kita harus menyatukan Hosen, kata Gamera. Jadi pada kenyataannya Hosen belum sepenuhnya solid. Masih ada beberapa kelompok atau murid yang jelas-jelas tidak mengikuti mereka. Karena beda sama Kajiya yang memaksa orang lain jadi pasukannya, Buta dan yang lainnya tidak melakukan hal tersebut. Lalu pindah ke kelas F. Ada satu orang yang mendatangi seorang murid berambut gondrong. Kau satu-satunya orang yang tidak mau menurut kepadaku. Jadi hari ini mari kita tentukan dalam pertarungan. Tapi murid gondrong itu bilang kalau dia tidak datang ke Hosen buat bertarung. Aku sudah bosan mendengarnya, teriak murid itu lalu memukul si gondrong yang dengan gesit menghindarinya.
bahkan menghilang dari pandangan dan malah berhasil melancarkan tendangan meski dihentikan di depan muka lawan sebelum kena. Orang dengan tanda lahir di muka itu mundur ke belakang dan jatuh terduduk. Lalu si gondrong itu berjalan keluar sambil ngomong buat membiarkan dia bebas. Dan orang barusan juga bebas jadi bos kelas F. Dan di aula judo ternyata mereka juga sedang membicarakan si gondrong itu yang bernama Maruyama Yoshiki atau sering dipanggil Maru.